Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengecek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima bansos di DKS secara online, serta bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bansos secara online. Jadi kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk cara mendaftar DTKS secara offline. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya secara online. Yang pertama, silahkan teman-teman download aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Cek Bansos. Bisa teman-teman di download di Play Store untuk. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini teman-teman, yang ada logo Kementerian Sosial. Karena pengelolaan aplikasi ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Jadi untuk teman-teman yang belum download aplikasinya, silahkan teman-teman download dan install. Setelah itu jika sudah terdownload, teman-teman buka. Teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal atau tampilan login dari aplikasi Cek Bansos ini sendiri. Nah, untuk aplikasi Cek Bansos ini, teman-teman yang sudah punya akun, silahkan teman-teman login. Jika teman-teman belum punya akun, silahkan teman-teman buat akun baru. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara untuk membuat akun baru aplikasi Cek Bansos. Namun sebelum itu, teman-teman siapkan dulu terlebih dahulu KTP dan kartu keluarga sebagai bahan untuk mengisi data yang diminta di proses pendaftaran. Jika sudah, silahkan teman-teman klik bagian buat akun baru. Nah, teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, teman-teman silahkan isikan data yang diminta secara lengkap dan detail teman-teman. Nah, yang pertama yang teman-teman masukkan adalah nomor KK, kemudian NIK, kemudian nama lengkap teman-teman, kemudian teman-teman pilih provinsi asal teman-teman, kabupaten asal, kecamatan asal, desa, serta alamat sesuai KTP. Jadi jangan teman-teman bedakan dengan KTP. Jadi sesuaikan dengan apa yang ada di KTP. Teman-teman isikan nomor RT dan RW. Kemudian teman-teman masukkan nomor ponsel. Nah, nomor ponsel ini penting teman-teman. Jadi silahkan masukkan yang teman-teman gunakan. Karena nomor ponsel ini akan digunakan untuk teman-teman verifikasi akun Cek Bansos teman-teman. Begitu juga dengan email. Nah, email juga ini adalah email yang valid ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman gunakan email yang sudah lupa passwordnya. Nah, teman-teman tidak bisa membuka pesan verifikasi aplikasi Cek Bansos ini. Kemudian teman-teman masukkan username. Nah, username itu terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Kemudian teman-teman buat password yang mudah diingat saja teman-teman, tidak usah yang sulit. Kemudian teman-teman masukkan kembali passwordnya. Terakhir teman-teman masukkan swafoto dengan KTP serta foto KTP-nya. Setelah itu teman-teman klik buat akun baru. Nah, setelah teman-teman membuat akun baru, maka akan masuk email pemberitahuan bahwasannya teman-teman telah berhasil membuat akun baru. Nah, email itu bisa teman-teman cek di inbox. Jika tidak ada, bisa teman-teman cek di spam. Biasanya 1-2 menit setelah teman-teman klik buat akun tadi itu sudah muncul. Namun, teman-teman belum bisa login karena itu baru email pemberitahuan, email pertama. Nanti ada email kedua yang berisi verifikasi bahwasannya teman-teman akunnya telah diterima. Nah, untuk email pertama tampilannya seperti ini. Nah, sedangkan untuk email kedua tampilannya seperti ini. Nah, untuk rentang waktunya teman-teman antara email pertama dan email kedua itu antara 1 hari sampai 2 bulan, tergantung dengan jumlah pendaftar, tergantung dengan antrian yang masuk, karena Kemensos akan memverifikasi secara bertahap satu-satu ya teman-teman.
Nah, jika teman-teman akunnya sudah diverifikasi, maka teman-teman sudah bisa untuk login menggunakan akun yang sudah teman-teman buat. Silahkan teman-teman masukkan username-nya. Saya sudah punya akun, jadi saya masukkan username saya. Kemudian passwordnya. Jika sudah, teman-teman silahkan klik login. Nah, ada juga kejadian teman-teman yang lupa password. Nah, teman-teman bisa klik bagian bawah ini, lupa kata sandi. Jika sudah benar username dan passwordnya, teman-teman klik login. Nah, teman-teman akan diarahkan ke tampilan dashboardnya aplikasi Cek Bansos. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi di menu atas itu ada menu profil, kemudian ada menu pencarian untuk penerima bansos, kemudian ada menu tanggapan kelayakan untuk memberikan sanggahan. Misalnya ada yang sudah tidak layak di lingkungan teman-teman tapi dia masih menerima bansos, bisa teman-teman laporkan melalui menu ini. Kemudian yang terakhir ada menu daftar usulan. Nah, oke, akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama menu profil teman-teman. Jadi di menu profil di sini akan memberikan data tentang teman-teman. Jadi di sini dituliskan karena saya sudah berkeluarga, jadi ada nama saya, kemudian nama istri. Nanti kalau sudah punya anak akan tambahan lagi nama anak ke bawah. Jadi sistemnya di TKS ini adalah satu nama bisa untuk mengecek semua anggota keluarga teman-teman. Nah, di menu tampilan profil ini ada 3 profil bantuan sosial, yaitu BPNT, PKH, dan PBI teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek apakah teman-teman penerima masing-masing bansos atau tidak. Caranya teman-teman klik menu BPNT. Ternyata saya tidak menerima BPNT. Kemudian yang kedua PKH, saya juga tidak menerima. Terakhir yaitu PBI, ternyata saya menerima PBI teman-teman. Nah, untuk menu yang merah ini jangan sampai teman-teman klik ya. Karena kalau teman-teman klik maka secara otomatis teman-teman bisa mengundurkan diri. Jadi jangan sampai teman-teman klik. Kemudian yang kedua yaitu menu pencarian teman-teman. Misalnya teman-teman ingin mengetahui apakah orang tua teman-teman itu penerima bansos atau tidak, karena orang tua mungkin tidak bisa menggunakan HP Android, atau ada teman-teman atau saudara yang minta dicekkan. Bisa teman-teman. Teman-teman silahkan cek provinsinya. Misal saya mau mencari ayah saya. Ayah saya tinggal di Sulawesi Tengah. Kemudian kabupatennya Parigimotong, kecamatannya Bulan Lambunu, kemudian kelurahan desanya Ogorandu. Kemudian, nah ini yang penting, teman-teman memasukkan nama sesuai KTP. Misal saya tuliskan nama ayah saya. Nah, jika sudah, silakan teman-teman cari data. Nah, ini akan terlihat teman-teman bahwasannya ayah saya adalah penerima bantuan sosial, yaitu PKH statusnya ya, dan PBI statusnya ya. Sedangkan yang BPNT dan BST itu ayah saya tidak menerima. Jadi ayah saya berdasarkan alamat yang saya masukkan tercatat sebagai penerima. Kemudian saya cross check ke ayah saya, benar, ternyata dia penerima bantuan sosial untuk PKH dan PBI. Atau ada teman-teman saudara atau keluarga yang minta dicekkan, ya silakan teman-teman masukkan di sini. Nah, untuk nama ini, misal nama teman-teman yang masukkan itu tidak tercatat, bisa teman-teman ganti dengan anggota keluarga yang lain karena dia masih dalam satu kakak. Silahkan teman-teman cek semua. Jika teman-teman cek semua ternyata tidak terdata, ya memang betul berarti keluarganya tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial. Tapi kalau satu orang terdata berarti satu keluarga terdata. Kemudian menu yang ketiga yaitu menu tanggapan kelayakan teman-teman. Jadi tanggapan kelayakan di sini adalah sanggahan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah ini misal ada tetangga kita yang
punya mobil 2, punya motor 1, rumahnya gedong, tapi masih menerima bantuan sosial. Nah, teman-teman berhak melaporkannya karena tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial. Gimana caranya? Misal yang ini ya, yang di atas saja, Arlis Topani Hasir ini. Teman-teman klik. Nah, nih teman-teman beri tanggapan. Kemudian teman-teman beri catatan di situ. Seperti memiliki 2 mobil, memiliki 1 motor, rumahnya besar. Teman-teman kirimkan buktinya, foto rumah, foto mobil, kirim tanggapan. Namun penggunaan menu ini jangan sampai teman-teman gunakan karena teman-teman sakit hati, iri, dengki. Misalnya teman-teman marah tuh dengan dia penerima BST, teman-teman ingin BST-nya disabut. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman gunakan karena memang orang tersebut tidak layak. Nah, dengan aplikasi ini tentu kan tidak akan ketahuan tuh siapa yang melaporkan, sehingga memang melindungi juga data dari pelapor. Karena kan kalau kita melaporkan secara langsung ke kepala desa, takutnya malah jadi konflik kan, sehingga dengan adanya aplikasi ini malah lebih bagus. Agar ya memang yang betul-betul layak dapat, kalau yang tidak layak ya harusnya kan nggak dapat seperti itu. Bukan karena kita iri hati ya, tapi karena memang kita ingin agar bantuan tersebut diberikan yang tidak layak. Karena kan banyak sekali di kasus-kasusnya justru yang tidak mampu, yang tidak punya pekerjaan tidak dapat, tapi yang sebenarnya masih mampu tapi diberikan bantuan sosial ini. Nah, terakhir adalah menu usulan teman-teman. Nah, misalnya teman-teman punya anak, teman-teman ingin dia karena status teman-teman tidak mampu, agar dia terdaftar juga di PBI atau mendapat KIP kalau mau masuk SD misalnya. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini tambah usulan. Atau yang teman-teman yang ingin kuliah kan, teman-teman sebenarnya tidak mampu tapi tidak punya KIP. Nah, teman-teman silahkan mendaftar melalui usulan mandiri ini. Jadi silahkan teman-teman masukkan datanya secara lengkap, nomor KK, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat, RT RW, nama lengkap ibu, nomor telepon yang bisa dihubungi, nama yang bisa dihubungi, kemudian lampiran foto dan tampak rumah tampak depan. Nah, nama yang teman-teman masukkan di sini ya nama teman-teman, jangan teman-teman masukkan nama ayah, karena kan yang akan menggunakan datanya nanti ya teman-teman, misalnya untuk kuliah. Jika sudah, silakan teman-teman klik tambah usulan. Nah, untuk usulan sendiri teman-teman, ini kan baru usulan. Jadi teman-teman masih akan diverifikasi, nanti akan diproses ya 6 bulan sampai 2 tahun ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya untuk rentang waktunya. Nanti akan ada petugas dari dinas sosial yang akan datang ke tempat teman-teman untuk melakukan verifikasi. Teman-teman akan ditentukan teman-teman layak apa enggaknya, kemudian jenis bansos yang akan teman-teman terima. Sehingga harapannya dengan adanya aplikasi ini kan memudahkan teman-teman, tidak perlu kesana kemari, tidak perlu ke desa, atau ada desa yang sulit seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau mendaftar, teman-teman dipersulit ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini, atau tidak ada pembaruan data dari dinas sosial setempat. Nah, itu saja teman-teman untuk aplikasi cek bansos ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakannya dengan bijak. Silahkan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan, sehingganya teman-teman bisa prepare, bisa persiapan dari sekarang untuk mendaftar, karena prosesnya itu cukup panjang teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu teman-teman mendaftar DTKS. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.